Semangat. Hari ini kita bicara, kita belajar tentang menyentuh Tuhan, menyentuh Allah. Kerinduan hati Allah adalah saudara dan saya memerintah. Saudara dan saya memerintah bersama dengan Dia. Sekali lagi, Tuhan tidak merancang saudara dan saya sekedar selamat, percaya terus selamat. Tapi Tuhan mau saudara menjadi sempurna. Kembali pada awal ciptaan, yaitu saudara menjadi sempurna. Sama seperti Dia adalah sempurna. Saya tekankan sekali lagi, bukan semua orang percaya yang akan memerintah bersama dengan Dia. Sekali lagi, enggak semua orang percaya akan memerintah bersama dengan Dia. Enggak semua orang percaya. Tapi hanya pemenang yang akan memerintah bersama dengan Dia. Sekali lagi, hanya pemenang yang akan memerintah bersama dengan Dia. Tuhan mau saudara dan saya sungguh-sungguh jadi pemenang. Sungguh-sungguh jadi pemenang. Sekarang lihat di Wahyu 14 ayat 4. Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Artinya mereka adalah orang-orang yang tidak menyatu dengan dunia. Orang-orang yang tidak menyatu dengan dunia, terus karena mereka murni sama seperti perawan, artinya tidak tersentuh oleh dunia. Tidak tersentuh oleh dunia, artinya saudara tidak serupa dengan dunia. Tidak serupa dengan dunia. Terus? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Kemana saja anak domba itu pergi, Mereka saudara ikutin. Baru saudara disebut pemenang. Terus? Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Sebagai korban sulung. Sebagai korban sulung. Saudara, saya kasih contoh gini ya. Misalnya, saya punya satu pohon. Misalnya saya punya pohon durian deh. Pohon durian. Saya punya pohon durian. Begitu musimnya, ada buah durian yang pertama yang udah masak. Buah durian yang pertama yang sudah masak. Dan itu saya petik. Saya ambil. Itulah yang disebut buah sulung. Itulah yang disebut sulung, korban sulung. Yaitu yang pertama. Yang paling murni. Nanti pada saat pengangkatan terjadi, Tuhan ada di awan-awan. Itu yang pertama diangkat, itu yang murni. Ada pengangkatan, itu yang murni, hanya yang murni yang akan diangkat. Sisanya yang menyatu dengan dunia, yang masih duniawi, itu akan tertinggal. Masuk dalam masaannya ya. Saya sama istri saya bilang, kalau kita ngelihat gejala-gejalanya, ini kayaknya nggak akan lama lagi. Kenapa? Karena Illuminati sudah menguasai dunia ini, sudah mengontrol dunia ini, dan dia akan memaksakan diri untuk lewat virus, lewat apa, itu akan pasang chip. Dan ini saya yakin sebelum chip itu terpasang, orang-orang yang benar-benar murni, pemenang-pemenang, itulah yang akan diangkat dan itulah korban sulung yang pertama. Yang nggak murni, yang masih menyatu dengan dunia, yang hidupnya sembarangan, yang suka-suka, itu yang akan tertinggal. Itu yang akan tertinggal. Nah, pastikan dirimu adalah pemenang. Saya cuma bilang sama saudara, pastikan saudara dan saya adalah pemenang. Orang-orang yang akan diangkat di tuai pertama kali.
sebagai korban sulung yang pertama. Sekali lagi, kita harus jadi korban sulung yang pertama. Jangan sampai ada satu dari kita pun yang tertinggal. Jangan sampai ada satu dari saudara dan ada dari saudara di tempat ini yang tertinggal. Saudara harus ngotot sedemikian rupa supaya saudara menjadi korban sulung yang akan dituai pertama kali. Sampai sini. Segolongan orang pertama yang diangkat ke dalam kerajaan. Oleh sebab itu saudara harus berlatih beribadah. Sekali lagi saudara harus berlatih sedemikian rupa untuk beribadah. Ibadah itu artinya menyatu atau proskuneo. Ibadah itu artinya menyatu atau proskuneo. Dan saudara menyatu dengan Allah, menyentuh Allah. Saudara menyentuh Allah. Bagaimana ada kemenangan? Bagaimana saudara akan mengalami kemenangan? Saya bilang, bagaimana saudara akan mengalami kemenangan? Kalau nggak ada penyatuan dengan Allah. Bagaimana saudara akan mengalami kemenangan tanpa ada unsur-unsur Allah? Kalau nggak ada unsur-unsur Allah di dalam saudara, saudara nggak akan pernah menang. Benar, nggak akan pernah menang. Saya tanya sama saudara, ini bahannya apa? Kayu? Betul, kayu? Yakin kayu? Kelihatan nggak kayunya? Kelihatan nggak kayunya? Enggak, kenapa? Karena ada peliturnya. Kita diibaratkan kayu ini. Kita harus dilapis sama unsur Allah. Sampai kitanya tidak terlihat lagi, unsur Allahnya yang terlihat. Unsur-unsur Allahnya yang harus terlihat di dalam kita. Kalau saudara tidak punya unsur Allah, tidak menyatu dengan Allah, saudara tidak mungkin pernah bisa diangkat. Kalau kita masih senang yang hura-hura, kita masih senang yang duniawi, kita masih senang yang happy-happy, saya bilang, saudara akan menyatu dengan dunia dan saudara tidak pernah menjadi korban sulung. Saya bilang, jangan sampai saudara masuk masa aniaya besar. Saudara harus menang, supaya saudara benar-benar bisa diangkat. Saudara harus melatih diri saudara beribadah, dan menyentuh Allah mulai saat ini. Kalau saudara tidak pernah berlatih, saudara tidak pernah bisa sampai ke tujuan. Saya bilang sama saudara ya, maaf, saya bilang nggak berguna, nggak berguna. Kalau saudara cuma ngomong tentang pengangkatan. Saya bilang sama saudara, nggak berguna kalau saudara ngomong soal pengangkatan, tapi kalau saudara nggak pernah mempersiapkan masuk dalam pengangkatan. Percuma saudara ngomong soal pengangkatan, tapi karaktermu nggak pernah berubah. Percuma saudara ngomong soal pengangkatan, tapi kalau saudara nggak pernah mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam pengangkatan itu, percuma. Percuma saudara ngomong pengangkatan, tapi nggak ada unsur Allah di dalam saudara. Nggak ada unsur Allah. Akunya masih kuat. Egonya masih kuat. Harga diri masih kuat. Masih materialistis. Masih cinta dunia. Saya bilang percuma ngomong pengangkatan. Kalau saudara mau ngomong pengangkatan, ayo sama-sama kita cari sampai ke tujuan itu. Sama-sama kita ngotot sampai diangkat. Ketika saudara diperhadapkan pada situasi itu, pertanyaan saya, apakah saudara benar-benar sudah yakin saudara akan terangkat? Dengan gaya hidup saudara hari ini. Yakin nggak? Yakin nggak? Kenapa diam semua? Ngerti bahasa Indonesia kan? Yakin nggak saudara terangkat? Yakin. Puji Tuhan kalau yakin. Puji Tuhan. Kalau saudara begitu yakin, saya pasti terangkat. Saudara pasti punya kemauan untuk sampai ke tingkat itu.
Ayolah kita ngomong soal pengangkatan, tapi kita juga mempersiapkan diri untuk masuk dalam pengangkatan itu. Jangan sampai kita ngomong pengangkatan, tapi kitanya nggak pernah punya kemauan untuk sampai ke sana. Unsur Allahnya nggak ada di dalam kita. Sekali lagi, unsur Allahnya harus nampak di dalam kita. Kita harus mempersiapkan diri untuk menyatu dengan Allah di dalam menyatu dengan kemuliaan Allah. Saudara ingat ya baik-baik ya, orang yang menyatu dengan Allah, dengan kemuliaan Allah, keindahan Allah akan terpancar di dalam dia. Sekali lagi saya ulang, orang yang menyatu dengan Allah, dengan kemuliaan Allah, keindahan Allah akan terpancar di dalam dia. Akan nampak dari gestur tubuhnya, akan nampak dari cara dia bicara, akan nampak dari persentuhannya dengan sesama. Semuanya akan terlihat, itu tidak bisa dibohongin. Tidak bisa dibohongin. Tidak ada unsur kepura-puraan di situ. Tidak ada unsur kepura-puraan. Orang yang benar-benar menyentuh Allah, pasti unsur Allahnya nampak di dalam dia. Sampai sini ngerti tidak? Kalau saudara masih suka tersinggungan, masih egonya masih tinggi, masih suka marah-marah, masih suka emosional, itu bukan unsur Allah. Sekali lagi, itu bukan unsur Allah. Unsur Allah tidak begitu. Kalau saudara masih punya karakter-karakter seperti ini, karakter-karakter seperti ini, berarti saudara belum benar-benar menyentuh Allah. Kalau saudara masih suka ngambekan, maaf saya bilang, you belum menyentuh Allah, belum sentuhan dengan Allah. Kenapa? Kalau saya menyentuh Allah, harus ada impartasi karakter Allah ke dalam saya. Kalau saya menyentuh Allah, saya bilang saya menyentuh Allah, saya beribadah, saya menyentuh Allah, tapi nggak ada unsur Allah di dalam saya, ibadah kita sia-sia. Maaf, saya bilang, ibadah kita omong kosong. Saudara boleh punya bahasa beribu-ribu bahasa, saudara punya bahasa roh yang sempurna. Saudara boleh punya bahasa roh yang sempurna. Saudara boleh punya pelayanan yang hebat. Tapi maaf, kalau you masih emosional, you masih tersinggungan, saya bilang, kita harus berubah. Kita harus berubah. Nggak bisa. Kalau enggak, jangan ngomong pengangkatan deh. Udah pasti nggak terangkat gitu aja. Kenapa? Tuhan bilang kok, tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, artinya tidak menyatu dengan dunia. Tidak ada berhala-berhala di dalam dia. Tidak ada berhala. Dia murni sama seperti perawan. Dia murni sama seperti perawan. Ini dibilang air murni. Betul gak? Murni. Tembus gak? Tembus gak? Semua yang murni itu bisa diuji. Semua yang murni siap diuji. Yang gak murni, begitu ujian datang, meledak. Sekali lagi, yang gak murni, ujian datang, pasti meledak. Yang murni, mau diuji kayak apapun, 100.000 orang uji dia, tetap dia murni. Ya, saya bilang, kalau saudara benar-benar murni, saudara mau digesek sama 1.000 orang sekalipun, saudara pasti diam. You gak akan bela diri kok. Kenapa? Kita murni. Amin. Kalau kita nggak murni, mau digesek 1 orang aja, kita bisa, waduh pahitnya luar biasa.
Pahit banget. Kenapa? Karena kita nggak murni. Ya, pemenang itu terbentuk dari situasi. Orang yang mau jadi pemenang, tapi tanpa mau melewati jalannya Tuhan, maunya lewat jalan rata, saya bilang orang ini nggak ngerti kebenaran. Dan nilai-nilai kebenaran nggak ada di dalam dia. Kalau saudara bilang, saya ini pemenang, saya ini pemenang. Saudara bilang, saya lebih dari seorang pemenang, saya lebih dari seorang pemenang. Tapi, begitu kena ujian, melejit. Begitu kena ujian, melejit. Begitu kena ujian, harga dirinya muncul. Begitu kena ujian, wah emosinya muncul. Saya bilang, dia nggak ngerti kebenaran dan nggak ngerti nilai kebenaran. Nggak ngerti kebenaran dan nilai-nilai kebenaran. Kita harus benar-benar paham akan kebenaran dan nilai kebenaran. Untuk mencapai kemenangan, saudara harus menyentuh Allah. Sekali lagi, untuk mencapai kemenangan, saudara harus menyentuh Allah. Supaya unsur Allah ada di dalam saudara. Supaya unsur Allah ada di dalam saudara. Dan untuk menyentuh Allah, dibutuhkan dua hal. Dibutuhkan dua hal yang sangat penting dalam menyentuh Allah. Apa? Ada yang tahu? Ketenangan dan ketulusan. Dua hal yang sangat penting untuk menyentuh Allah, yaitu tenang dan tulus. Saudara tidak tenang, saudara nggak bisa sentuh Allah. Saudara nggak tulus, saudara pun nggak bisa sentuh Allah. Hari ini kita bahas tentang menyentuh Allah. Kita bahas tentang ketenangan dan ketulusan. Tenang, dalam kamus bahasa Indonesia, itu berarti diam. Diam, tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak gelisah. Saudara lihat di kamus bahasa Indonesia. Tenang itu artinya diam, tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak gelisah. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kamu harus bertobat, kamu harus tinggal diam, baru kamu diselamatkan. Terus, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. kalau saudara nggak tenang, nggak ada kekuatan di situ. Tanpa ketenangan, kita tidak bisa menjamah roh. Simak baik-baik. Tanpa ketenangan, saudara tidak bisa menjamah roh Allah. Orang yang tenang, dia tahan terhadap berbagai gejolak. Tapi orang yang tidak tenang, tidak pernah tahan terhadap gejolak. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Ujungnya, tidak bisa berdoa, tidak bisa baca firman. Kalau saudara nggak tenang, benar, nggak bisa tidur. Saudara mau minum obat tidur kayak apapun, nggak bisa tidur. Saudara nggak bisa menyentuh Allah kalau saudara nggak tenang. Saudara nggak pernah bisa berdoa kalau saudara nggak tenang. Saudara nggak pernah bisa bersekutu dengan Allah kalau saudara nggak tenang. Saudara nggak bisa memuliakan Allah kalau saudara nggak tenang. Kalau saudara terus bergejolak di dalam sini, terus emosi, terus marah, terus kecewa, saya bilang, you nggak bisa menyentuh Allah. Saudara harus jadi orang yang tenang, tahan terhadap masalah. Makan enak, tetap bisa baca firman, apapun yang terjadi. Firman Tuhan bilang apa? Mazmur di Mazmur bilang apa? Dia
aku akan makan di hadapan siapa? Musuh-musuhku, lawan-lawanku. Artinya orang yang mau membunuh aku tetap bisa makan di situ dan aku makan di hadapan dia. Aku tenang. Daniel tenang nggak di gua singa? Coba kalau dia beling satan, pasti diterkam. Justru dia tidak diterkam karena dia tenang. Dia diam. Saudara, saya contohin gini. Saudara lewat. Ada anjing gila. Ada anjing gila, saudara lewat. Saudara bikin apa? Gigit duluan, Pak. Lu gila, gue lebih gila. Saudara timpuk. Dia tahu ada kecemasan di dalam kita, pasti kita diuber. Pasti kita diuber. Saya punya anjing di rumah kecil. Itu dia tahu kalau saya lagi gimana gitu, dia berantakan sana sini, dia lari. Kenapa? Saya lagi excited, dia ikut excited. Tapi kalau saya lemas, dia ikut tidur. Bisa ngerti gak? Saudara nggak akan bisa menyentuh Allah kalau saudara nggak tenang. Kalau saudara ketemu nih anjing gila, apa yang saudara bikin? Saudara lari, dikejar loh. Saudara timpuk, nggak ditimpuk lagi, digigit loh. Begitu saudara ketemu, saudara bikin apa? Tenang. Ya, saya sering nonton National Geographic, ada Caesar Milan. Itu kalau ketemu anjing yang liar, itu jangan lihat matanya. Kalau lihat matanya, dia bilang, lu nantangin gue. Jangan benar lihat matanya. Diamin aja, lewat aja. Saudara tenang aja. Dia akan ngerasain emosi kita di situ. Kalau saudara tenang, dia nggak akan jamah kita. Kita dijamah karena kita nggak tenang. Roh jahat tahu kelemahan kita. Dia tahu kekurangan kita. Dan dia sontek di kelemahan-kelemahan kita terus. Terus kelemahan kita. Disontek sama dia sampai kita nggak tenang. Contohnya gini. Saya punya kelemahan. Itu Karen misalnya. Kelemahan saya dia. Kalau dia disontek, saya marah. Dia nggak sontek siapa-siapa. Roh jahat nggak sontek saya. Tapi dia sontek Karen terus. Supaya apa? Supaya saya bereaksi. Yang masalah itu reaksi kita loh. Betul gak? Yang membuat kita bermasalah itu reaksi kita. Yang membuat kita bermasalah itu reaksi kita. Misalnya, saya menyakiti Ibu Fitri. Dalam nama Yesus kita tolak ya Bu ya. Saya nggak mau nyakitin. Misalnya saya nyakit dia. Apa yang saya lakukan itu hanya berdampak 5% sama dia. Tapi keputusan dia untuk kecewa, benci saya, itu 95% untuk mempengaruhi hidupnya. 95% mempengaruhi hidupnya. Begitu dia kecewa, marah, dia kena sakit, dia kena masalah, dia kena ini, kena itu, kena ini, kena itu. Akhirnya dia bermasalah, panjang masalahnya. Kenapa? Karena reaksinya. Paham dah? Sebenarnya yang masalah itu, kita bermasalah kenapa? Karena reaksi kita. Reaksi kita terhadap masalah. Itu yang membuat kita karena kita nggak tenang, akhirnya kita bermasalah. Allah mau bicara pada saudara dan saya. Kalau saudara nggak tenang, bagaimana bisa saudara dengar suara Allah? Bagaimana saudara bisa tahu kehendaknya kalau saudara nggak tenang?
Pernah ngerasain nggak? Ketika lagi jantung duk, 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 saudara lagi nggak tenang, ketakutan, saudara datang ke Tuhan, datang ke Tuhan. Kalau benar saudara datang ke Tuhan dan menyerahkan semua beban saudara sama Dia, saudara langsung tenang. Tapi kalau saudara sepertinya menyerahkan, tapi saudara terus panik, takut segala macam, saya bilang sama saudara, saudara nggak bisa menyentuh Allah di situ. Susah menyentuh Allah begitu saudara nggak tenang. Hanya ketenangan baru bisa jamah perasaan Allah, baru bisa tahu perasaan Allah yang lembut dan dengar suaranya yang halus. Saya ngobrol sama saudara, saya cuma ngomong sama saudara. Saya diperhadapkan pada situasi di mana iktus keperluannya juga termasuk pelayanan ini di Chosen. Seperti ada beban di kepala saya, neken gitu. Saya datang ke Tuhan dengan beban. Saya nggak dapat apa-apa loh. Tapi begitu saya serahkan semuanya ke tangan Tuhan, baru Tuhan ngomong. Kenapa saya bisa ketawa-tawa? Saudara nggak tahu kan beban saya? Beban saya berat. Saya ngalamin masalah-masalah sulit. Tapi lihat, kenapa saya bisa tetap ketawa? Karena Tuhan bilang gini, Tuhan ngomong jelas Tuhan bilang, tenang nak, semua baik-baik saja. Tenang nak, semua baik-baik saja. Dan itu saya dengar jelas. Begitu dengar itu tambah tenang loh. Udah gak pusing. Mau masalah segede apapun, Tuhan kita lebih gede kok. Amin. Mau segede apapun masalah kita, Tuhan kita lebih gede. Saudara tahu bunga atau daun ada pori-pori. Namanya apa? Namanya apa Pak Yogo? Nggak tahu, pori-pori. Bunga atau daun ada pori-pori kan? Betul nggak? Dia kan mau bisa nyerap embun kan? Betul nggak? Ada embun, pagi hari dia cerap, terus dia bisa hidup daun ini, bunga ini. Betul nggak? Namanya stomata. Ya. Itu pori-pori di dalam bunga atau daun. Pori-pori di dalam bunga atau daun. Dan stomata ini hanya bisa terbuka. Itu sekitar jam 11 sampai jam 4 pagi. Ngerti enggak maknanya? Begitu semua tenang, baru dia bisa terbuka stomatanya, baru dia bisa nyerap embun pagi. Tuhan mau kita nyerap embun rohani Tuhan setiap hari. Tuhan mau kita menyerap embun rohani Tuhan setiap hari. Gimana saudara bisa menyerap embun rohani Tuhan setiap hari jika pori-pori itu tidak pernah terbuka dan saudara tidak pernah tenang? Kita harus bisa menyerap embun rohani itu. Kalau kita tenang, baru kita bisa menyerapnya. Ketenangan rohani itu sangat berguna bagi pertumbuhan rohani. Sekali lagi saya bilang, ketenangan rohani sangat berguna bagi pertumbuhan rohani. Saudara mau bertumbuh enggak? Saudara nggak pernah tenang, gimana mau bertumbuh? Disakitin reaktif. Langsung reaksi. Ngomong sedikit, langsung ngomongnya banyak. Saya cuma ngomong 1 kali, dia ngomongnya 50 kali. Lebih baik lu gak usah ngomong, supaya dia juga ikut gak ngomong. Firman Tuhan bilang apa? Perbantahan itu seperti membuka jalannya air. Tahu membuka jalannya air?
Itu keran. Satu perkataan kita itu bisa membuka jalannya air begitu banyak. Dan itu bisa membuat kita nggak tenang. Ketenangan rohani sangat berguna bagi pertumbuhan rohani. Tapi gelisah, khawatir, emosi, kecewa akan membuat rohnya tidak bisa bicara. Rohnya, roh Allah tidak bisa bicara. Atau mungkin bicara tapi roh penyesat. Mungkin bicara tapi roh penyesat. Pelayanan itu bergantung pada roh. Amin nggak? Pelayanan bergantung pada roh. Kalau nggak tenang, marah, bagaimana saudara bisa melayani Tuhan? Bagaimana saudara bisa melayani Tuhan kalau saudara nggak pernah tenang? Saya bilang pelayanan akan menjadi sesuatu yang melelahkan dan menyakitkan kalau saudara nggak tenang. Pelayanan melelahkan, tidak lagi menggairahkan. Akhirnya pelayanan ogah-ogahan. Capek gue pelayanan. Capek gue begini, capek begini, capek begini, capek begini, capek begini. Kenapa? Karena saudara nggak tenang. Tuhan mau saudara punya roh yang tenang, diam. Tidak bereaksi, diapain juga. Tidak bereaksi. Susah loh jalaninnya. Susah nggak jalanin supaya kita tenang? Susah nggak? Susah. Kita digesek terus tiap hari. Terus kita disuruh tenang. Yeskiel 44 ayat 17-18. Yeskiel. Yeskiel 44 ayat 17. Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Lenan. Kenapa harus mengenakan pakaian lenan? Tidak boleh memakai bulu domba. Kenapa? Karena ini lenan, ini bicara tentang perbuatan yang benar. Kalau perbuatanmu nggak benar juga nggak bisa masuk kok. Perbuatan kita nggak benar, nggak bisa masuk. Jangankan sempurna, masuk aja nggak bisa. Jangankan memerintah, masuk aja ke surga nggak bisa. Kalau perbuatan kita sembarangan. Terus lanjutkan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu penyelenggaraan kebaktian dalam bait suci. Lihat 18. Yeskiel 44 ayat 18. Mereka harus memakai destar, lenan, dan memakai celana lenan. Tetapi jangan memakai ikat pinggang. Jangan memakai ikat pinggang. Yang menimbulkan keringat. Nggak boleh berkeringat. Artinya apa? Keringat itu terjadi ketika saudara tidak tenang. Coba saudara lagi mau mempertanggungjawabkan sesuatu. Waduh, saya dipanggil nih sama atasan. Keringat dingin nggak? Gemetaran nggak? Keringat dingin kita, keringat dingin, gemetaran. Kenapa? Karena kita nggak tenang. Saya bilang ya, orang yang tidak salah, tidak takut diuji. Orang yang tidak salah, tidak takut diuji. Tapi orang yang bersalah, itu ngomongnya banyak kemana-mana. Paham gak sih? Orang tidak bersalah, tidak takut diuji. Dia akan diam. Tapi orang yang tidak yakin dengan kebenarannya, itu akan ngoceh kemana-mana, ngoceh kemana-mana, ngoceh kemana-mana, membela diri. Dan itu bukti ketidaktenangannya. Dan dia nggak bisa masuk. Kenapa? Karena dia akan berkeringat. Dia nggak bakal bisa tenang. Sampai sini ngerti dah?
Ngerti gak? Mau punya roh yang tenang gak? Tuhan itu senang menyendiri. Tuhan juga senang tenang untuk bersentuhan dengan Allah. Coba lihat Maria. Maria sama Marta. Dua-dua sama-sama pelayanan. Betul gak? Yang satu tenang di kaki Yesus. Dia duduk, diam, dia dengar suara Tuhan, dia tenang. Dia bisa nyerap Tuhan. Dia bisa nyerap Tuhan. Dia bisa nyerap Tuhan. Yang satu sibuk ngurusin makanan. Yang satu sibuk ngurusin makanan. Apa? Dia gak tenang. Marta gaduh siapin makanan. Tapi Maria duduk diam di kaki Tuhan. Dia tenang. Jangan sibuk di luar, tapi roh tidak terpelihara. Belum ngerti ya? Nih, dengar baik-baik. Jangan sibuk di luar, tapi roh tidak terpelihara. Sibuk pelayanan sini, pelayanan sana, pelayanan sini, pelayanan sana, pelayanan sini, pelayanan sana. Sibuk, gaduh, gak tenang. Tuhan pernah ngomong gini sama saya. Lebih baik satu pelayanan kamu pegang tapi kamu setia. Daripada banyak pelayanan kamu pegang tapi semuanya gak ada makna. Gaduh doang. Saudara, kalau semakin banyak pelayanan, saya bilang sama saudara, semakin banyak pelayanan, bukan berarti saudara semakin kudus. Justru pelayanan-pelayanan itu kadang bisa menjadi jebakan untuk engkau tidak duduk diam di kaki Tuhan. Saya berani ngomong gini kenapa? Karena saya ngalamin. Sebelum masuk pelayanan, itu satu hari saya bisa menghabiskan waktu 8-9 jam di kaki Tuhan. 8-9 jam di kaki Tuhan. Begitu masuk pelayanan, susah balik ke situ lagi. Sulit balik ke situ lagi. Saya mau, tapi kesibukan bikin saya nggak bisa. Akhirnya capek, lelah, dan segalanya. Marta gaduh siapin makanan. Maria duduk di kaki Tuhan. Tenang. Jangan sibuk di luar, roh tidak terpelihara. Saudara gak punya waktu untuk duduk tenang di kaki Tuhan. Simak baik-baik ya. Simak baik-baik. Apapun aktivitas di luar kehendak Allah. Simak baik-baik. Apapun aktivitas saudara di luar kehendak Allah, itulah pemborosan waktu. Apapun aktivitas di luar kehendak Allah akan menjadi pemborosan waktu dan pemborosan tenaga. Sibuk pelayanan belum tentu dipakai Tuhan. Bisa jadi itu pemborosan waktu juga. Saudara dibuat tidak tenang, tidak tahu kehendak Allah. Tuhan mau saudara tenang supaya saudara bisa nyentuh Allah. Saudara nggak bakal bisa nyentuh Allah. Di dalam ibadah, di dalam pelayanan, di dalam apapun saudara nggak bisa nyentuh Allah. Ketika saudara jadi orang so sibuk. Lakukan apa bagianmu, biarkan Tuhan melakukan apa bagian Tuhan. Jangan sampai semua jadi pemborosan waktu, tenaga. Sekali lagi saya ulang, sibuk pelayanan belum tentu artinya dipakai Tuhan luar biasa. Bisa jadi itu pemborosan waktu. Tuhan, roh jahat membuat saudara tidak tenang. Akhirnya saudara keluar dari jalur Allah dan saudara tidak tahu lagi kehendak Allah. Saya juga bilang sama saudara, tolong simak baik-baik ya. Simak baik-baik.
Jangan melayani ketika hatimu bergejolak. Jangan melayani ketika hatimu lagi nggak beres. Bereskan sebelum kau maju pelayanan. Saya ingat minggu lalu saya dengar jelas Tuhan ngomong apa? Jangan ambil perjamuan kalau tanganmu penuh darah. Itu jelas banget Tuhan bilang, jangan ambil perjamuan kalau tanganmu penuh darah. Kenapa? Perjamuan itu melambangkan kasih Tuhan. Kalau saudara ada benci orang, ada kecewa sama orang, ada kepahitan sama orang, ada tersinggung atau apapun, saya bilang beresin. Karena itu kasih Tuhan. Saudara nggak bisa ngambil itu kalau saudara nggak punya kasih sama orang sesama. Sekali lagi, saudara nggak bisa ambil itu kalau saudara nggak punya kasih sama sesama. Sibuk pelayanan belum tentu dipakai Tuhan. Hati-hati dengan pemborosan. Jika engkau sedang bergejolak, tidak tenang, emosi, kecewa, marah, saya bilang, beresin dulu sebelum kau melayani Tuhan. Kenapa? Kerasa lu. Ketidaktenangan itu kerasa lu. Dan saya bilang juga sama saudara, jangan pernah ambil keputusan ketika engkau sedang emosi. Jangan pernah ambil keputusan ketika engkau sedang tidak tenang atau emosi. Jangan pernah ngambil keputusan, satu keputusan pun. Tenangin dulu, baru engkau tahu kehendak Allah di situ. Naik turunnya emosi. Catat ya, naik turunnya emosi. Itu tidak saja menghambat kita mengikuti roh Allah, tapi mendorong kita bertindak berdasarkan daging. Oke, saya ulang. Naik turunnya emosi kita. Itu bukan hanya membuat kita susah mengikuti kehendak roh, tapi juga membuat kita bertindak berdasarkan kedagingan. Contohnya apa? Saudara lagi kecewa, dikecewain orang, saudara lari. Begitu lari, saudara bikin apa? Gua dosa nggak apa-apa. Bikin dosa sebebas-bebasnya, bikin hancur hidupmu. Saya bilang ya, maaf. Ini orang gak stabil emosinya. Gak stabil, sedang tidak stabil. Kalau mobil lagi gak stabil, itu emosinya, pergerakannya, itu getar mesin. Mesin getar, jalannya juga gak enak, sedet-sedet ntar. Sama kayak kita, kalau emosi kita gak beres, emosi kita naik turun, gak stabil, saya bilang, saudara akan lari kepada daging dan bertindak berdasarkan daging. Itu bahaya luar biasa. Kita melatih jiwa kita tenang agar tidak terpancing pada situasi dan kondisi. Sekali lagi, kita melatih diri kita tenang supaya kita tidak terpancing pada situasi dan kondisi. Gimana caranya saudara menjadi Danilo ketika di gua singa yang tetap tenang, nggak kepancing dengan singa-singa kelaparan itu? Gimana caranya saudara menjadi Sadrak, Mesak, Abednego yang tetap tenang di dapur perapian? Gimana caranya saudara menghadapi masalah yang bertubi-tubi dan saudara tetap tenang? Punya jiwa yang tenang.
emosi saudara stabil. Saya bilang sekali lagi, emosimu stabil. Engkau tidak bertindak berdasarkan daging lagi. 1 Korintus 14 ayat 33. Satu Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Allah tidak menghendaki kekacauan. Allah tidak menghendaki emosi yang tidak stabil. Allah tidak menghendaki marah. Allah tidak menghendaki kekacauan seperti ini. Tuhan menghendaki ada damai sejahtera di dalam saudara, tenang dalam segala hal. Sekali lagi, tenang dalam segala hal. Mau ada raksasa segede apapun, bisa nggak saudara tetap tenang? Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iya. Tuhan memberi saudara damai sejahtera yang melampaui akal pikiranmu dan membuat engkau harusnya tenang dalam segala hal. Kalau ini ya, masalah yang lain apa? Mencampuri urusan orang. Mencampuri urusan-urusan orang. Ikut campur sama urusan-urusan orang. Dengar berita-berita miring dari sana-sini. Dengar berita-berita miring dari sana-sini akan membuat palamu ikut miring. Bener gak sih saya ngomong ini? Dengar berita-berita miring dari sana-sini, sana-sini, sana-sini. Itu membuat palamu ikut miring loh. Si ini begini, si ini begini. Oh emang tuh. Sadar nggak? Kamu ikut miring di situ. Hati-hati ya, jangan campurin urusan orang. Ada orang bikin gosip-gosip sana, gosip sini, ngomong bela diri sana, bela diri sini. Yuk diam aja, gak usah ngomong. Diam aja, gak usah bereaksi. Jangan terpancing. Amin. Jangan terpancing emosimu di situ. Amsal 26 ayat 17. Amsal 26 ayat 17. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah ikut campur pertengkaran orang lain. Terus? Adalah seperti orang yang nangkap telinga anjing yang berlalu. Iya. Anjing lagi lari, enak-enak dicubit, dicewer sama dia. Gimana nggak gigit? Coba aja, anjing lagi lari, lagi senang-senang, jewer, tarik kupingnya. Kalau nggak gigit, bohong aja. Kalau anjingnya kecil sih nggak apa-apa. Coba pitbull, berani nggak? Berani nggak gigit, jewer kuping pitbull? Jangan pernah campurin urusan orang deh. Jangan pernah bereaksi ketika kau disakitin. Jangan pernah bereaksi. Dan saya bilang satu lagi, jangan pernah bela diri. Karena bela diri, itu membuatmu tidak tenang. Semakin kau membela diri, semakin kau tidak tenang. Semakin kau diam, semakin kau teduh, tenang. Yesus tetap tenang di tengah angin ribut dan ombak. Iblis senang membangunkan angin dan ombak. Iblis senang membangunin angin dan ombak, tapi hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Mazmur 62 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, kalau saudara percaya benar-benar sama Allah, percaya benar-benar Allah itu pembela saudara,
saudara pasti tenang menghadapi situasi apapun. Saudara mau dilukai kayak apapun, saudara akan tenang. Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kamu tenang aja deh. Kamu tenang aja. Kamu tenang aja. Biarkan Tuhan yang bertindak. Ya. Orang mau ngomong apa? Biarin. Biarin orang ngomong apa. Biarkan Tuhan yang bertindak. Saya bilang sama saudara ya. Saya pernah ngomong sama saudara. Kalau saya sakitin orang, saya bereaksi. Nggak ada efeknya. Kalau saya disakitin orang, saya diem dan saya berdoa. Waduh, itu orang itu dalam masalah besar. Dalam masalah besar, benar. Kalau saudara dilukai orang dan saudara diem aja, nggak usah bereaksi. Saudara nggak usah bela diri, nggak usah bikin apa-apa. Saya bilang orang itu dalam masalah besar. Kenapa? Karena Tuhan sedang berhadapan dengan dia. Takut gak sih sama Tuhan? Takut gak? Takut gak sih sama Ferdi? Enggak kan? Nggak usah takut sama Ferdi. Tapi takut sama orang yang dibalik, sosok yang dibalik Ferdi. Itu boleh ditakutin. Takut gak sih sama Bu Kesia? Nggak takut. Tapi takut sama apa yang dibalik Bu Kesia. Kita harus takut sama apa yang ada di belakang itu. Kalau di belakangnya itu Tuhan, waduh itu masalah besar buat kita ketika kita terluka sama orang itu. Paham sampai sini? Tuhan mau saudara tenang, saudara bisa menyentuh. Dan ini baru saudara bisa mengalami kemajuan dan pertumbuhan rohani. Saudara tahu Paulus ya, waktu di penjara. Gimana dia bisa memuji Tuhan kalau dia nggak tenang? Gimana ada gempa yang begitu besar sampai ikatan-ikatannya semua lepas? Gimana bisa terjadi seperti itu kalau dia nggak tenang? Dia tenang, dia diam, baru semua digoncang sama Tuhan. Oleh sebab itu, latihlah dirimu beribadah. Latih dirimu beribadah. Sampai engkau tahu kapan waktunya engkau tenang, engkau diam, dan menanti pembelaan Tuhan. Ya, 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Satu Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Melatih diri kita beribadah. Jauhi yang gak beres. Terus? 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oke. Yang pertama, kalau saudara mau benar-benar mau menyentuh Allah, saudara harus tenang. Saudara tidak bisa ketika saudara tidak tenang, saudara menyentuh Allah. Tidak bisa. Yang kedua, saudara harus tulus. Tulus dalam kamus bahasa Indonesia artinya sungguh-sungguh. Bersih, jujur. Lawannya itu kepura-puraan. Versusnya itu kepura-puraan. Ketulusan itu lawannya kepura-puraan. Yosua 24 ayat 14. Ya. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat. Artinya apa? Jangan pernah bercabang hatimu. Jangan pernah bercabang. Jangan ada berhala-berhala di dalam hatimu. Jauhin semua berhala itu. Tuluslah sama Allah. Tuluslah sama Allah. Terus? Dan beribadahlah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. 1 Tawari 28 ayat 9.
1 Tawari 28 ayat 2. 1 Tawari 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya Allah ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Dengan rela hati dan tulus ikhlas. Terus Sebab Tuhan menyelidiki hati. Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Ketika engkau tulus atau engkau nggak tulus, Tuhan lihat itu, Tuhan selidikin itu. Manusia bisa dikelecehin. Saya bisa salamin Pak Yogo gini, kelecehin nih. Padahal misalnya ada benci saya sama dia. Manusia bisa dikelecehin, Tuhan nggak bisa. Saudara nggak bisa datang ke Tuhan. Maaf, saya bilang sekali lagi, saudara nggak bisa datang ke Tuhan ketika saudara nggak tulus. Hati saudara kotor. Ada sebel si ini, sebel si ini, sebel si ini, sebel si ini, sebel si ini. Nggak bisa datang ke Tuhan. Percayalah, nggak bakal bisa. You mau doa sehebat apapun, maaf, saya bilang, you nggak tulus, nggak bisa ketemu Tuhan. Nggak bisa. Terus? Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Tulus artinya sungguh-sungguh, bersih, jujur. Itu lawan dari pura-pura. Tuhan mau saudara, satu, mengikuti dia dengan tulus. Mengikuti Allah dengan tulus. Artinya saudara tidak serong hati. Tidak terpengaruh dengan suasana sekitar. Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Dengan sepenuh hati, dengan tulus dia ikut hati. Terus? Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasuki. Kalau saudara tulus, saudara baru bisa dibawa masuk ke negeri yang dijanjikan itu. Kalau saudara tidak tulus, tidak bakal bisa. Saudara harus mengikuti dia dengan tulus. Aduh Tuhan, sakit Tuhan, tulus aja ikutin. Aduh Tuhan, saya nggak punya apa-apa, tulus ikutin. Dan Tuhan ngelihat ketulusan hati saudara. Saudara tidak usah terpengaruh dengan suasana sekitar. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Orang yang memerintah bersama dengan dia. Orang yang memerintah bersama dengan dia. Terus? Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Terus? Wahyu 14 ayat 2. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. 3. Wahyu 14 ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus. Kalau saudara nggak sempurna, saudara nggak tahu kehendak Allah. Saudara nggak tahu nyanyian Allah. Kehendak Allah, nyanyian Allah. Terus? Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba Orang itu. yang pertama diangkat. Terus 5. Wahyu 14 ayat 5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, dan mereka hidup tanpa celah. Masih suka berdusta gak? Masih suka gak tulus gak? Kalau saudara gak tulus, saudara gak bisa ke sana. Saya bilang sama saudara ya, nih dengar ya baik-baik ya. Saudara tahu salib kan?
Begitu saudara terima Yesus, langsung ditaruh salib di bahu. Langsung. Dan saudara memikul salib itu dibawa ke pembantaian. Saudara mau dibantai lewat salib ini. Siapa yang dibantai? Manusia lama kita. Jadi begitu saudara pikul salib itu, saudara langsung kasih salam, kasih dada sama kehidupan yang lama. Bye sama kehidupan yang lama, langsung bye. Tapi kalau saudara tidak mengatakan salam dengan kehidupan yang lama, saudara masih terus ngikutin kehidupan yang lama, saudara nggak bisa dibawa salib ini ke Tuhan. Nggak bisa. Saudara akan jalan suka-suka sendiri. Satu, saudara harus mengikuti Allah dengan tulus. Salib, saudara harus pikul. Dan saudara tidak boleh mengeluh. Waduh, susah banget ikut Tuhan. Kok tambah susah, tambah susah, tambah susah. Enggak, ikut Tuhan enggak tambah susah. Dagingmu yang tambah besar membuat ikut Tuhan tambah susah. Daging kita tambah besar membuat ikut Tuhan tambah susah. Yang kedua, bersandar dengan Tuhan dengan tulus. Kalau saudara nggak bersandar dengan Allah dengan tulus, saudara akan kecewa dengan banyak hal. Kalau saudara nggak bersandar dengan Tuhan dengan tulus, masih pakai otak dan pakai otot, saudara akan banyak mempertanyakan Tuhan. Saudara akan bersungut-sungut dengan Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Tuhan kok nggak adil? Tuhan kok begini? Tuhan kok begitu? Tuhan kok begini? Tuhan kok begitu? Saudara akan mempertanyakan kedaulatan Allah, seakan-akan kaulah Allah. Saudara bersandar aja dengan tulus dan bilang, Tuhan, apapun yang kau mau, aku akan ikuti. Tuhan, aku mau ikut engkau. Walaupun dagingku itu taruhannya, walaupun kesenanganku harus dibuang, aku mau ikut engkau, Tuhan. Dengar baik-baik ya, seorang pemenang tidak butuh belas kasihan manusia. Seorang pemenang tidak butuh belas kasihan manusia. Tapi seorang pemenang, dia hanya butuh belas kasihan Allah. Gak usah bela diri deh ketika engkau disakitin orang. Kalau engkau benar, engkau pasti dibela Tuhan. Tapi kalau engkau gak benar, jangan harap ada pembelaan dari Tuhan. Satu, ikuti Tuhan dengan tulus. Dua, bersandar dengan Dia dengan tulus. Ketiga, mencari Dia dengan tulus. Mencari Dia dengan tulus. Seperti mencari harta. Kenapa kita, manusia, tekun banget cari uang. Tekun banget cari uang. Tapi gak pernah tekun cari Tuhan. Saudara bisa bekerja dengan tulus. Tapi saudara gak bisa pelayanan dengan tulus. Saudara bisa ngotot sama pekerjaan. Tapi saudara gak bisa ngotot untuk mencari Tuhan. Itu bahaya luar biasa. Saya bilang, itu indikasi penyakit rohani. Kita bisa setia sama bos kita. Kita bisa setia sama bos kita. Tapi kita gak bisa setia sama Tuhan kita. Saya bilang, bahaya gak rohani kita? Kita bisa setia sama orang yang punya uang. Tapi kita gak bisa setia sama Tuhan yang punya alam semesta. Cari Dia dengan tulus. Seperti orang cari harta yang terpendam. Cari uang bisa setengah mati. Cari uang bisa sampai setengah mati. Cari Tuhan gak mau mati-matian. Cari Tuhan gak mau mati-matian. Cari uang setengah mati oke. Banting tulang oke. Banting daging oke. Ikut Tuhan gak mau banting tulang. Gak mau berlelah-lelah. Inikah kebenaran? Tuhan mengibaratkan kebenarannya, kerajaannya, itu seperti harta yang terpendam. Kalau saudara udah gali, ketemu, jual semuanya, ikut Tuhan. Tuhan bukan mempermiskin Anda. Saya bilang, Tuhan bukan mempermiskin Anda. Tuhan mau saudara Anda tidak terikat. Itu aja. Dengan apapun yang ada di dunia.
Kenapa? Ikatan dengan dunia adalah perkawinan dengan perempuan-perempuan sundal. Ikatan dengan dunia itu sama dengan perkawinan dengan perempuan sundal. Ikatanmu dengan harta, ikatanmu dengan kepentingan, ikatanmu dengan harga diri, itu sama dengan percabulan. Nggak enak ya dengernya? Nggak enak ya? Ikatanmu dengan harta, harga diri, kepentingan, itu sama dengan percabulan. Tidak ada bedanya. Ketulusan juga diuji ketika saudara merelakan segala-galanya demi Tuhan. Udah belum saudara tulus dalam mencari Tuhan? Yang berikutnya, tulus mentaati firman Tuhan. Tulus taati firman Tuhan. Kenapa saudara melakukan firman? Kenapa saudara melakukan firman? Karena saya takut dibuang ke neraka. Saudara nggak pernah bisa tulus. Nggak pernah bisa tulus. Tapi kalau saudara melakukan firman karena saudara mencintai Tuhan, saudara akan tulus luar biasa. Kemarin ulang tahun pernikahan kita nih. Kasih obat tuh. Saya mau nulis begini ya. Jika engkau menemukan cinta sejati, jika engkau menemukan cinta sejati, jangan lepasin. Karena cinta sejati itu akan membawamu pada kemuliaan. Tapi kenapa saya nggak jadi nulis? Karena saya nanti pada nyinyir. Saya dengar ya. Jika engkau menemukan cinta sejati, jangan pernah dilepas. Jangan pernah disakitin. Jangan dilepas, jangan disakitin. Jangan dihianatin. Saya ketemu cinta sejati. Di mana? Di situ, di Tuhan. Saya ketemu cinta sejati di Tuhan. Saya bilang, jangan sakitin. Jangan hianatin. Jangan lepasin. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan, waduh itu cinta sejati saya. Jangan hianatin, jangan sakitin, jangan lepasin. Saya tanya sama saudara, udah ketemu cinta sejati belum? Udah ketemu belum? Sudah. Mau sakitin Tuhan nggak? Mau hianatin Tuhan nggak? Mau lepasin Tuhan nggak? Enggak, coba keluar nanti. Engkau diuji dengan ombak di luar. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Kalau saudara melakukan firman Tuhan, saudara akan disayang oleh Bapa di surga. Terus? Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Iya. Jadi gini ya, jika engkau menemukan cinta sejati, pertahankan itu. Pertahankan itu. Jangan sakitin. Jangan hianatin. Karena cinta sejati hanya datang sekali dalam hidupmu. Gitu dong. Saya bilang, cinta sejati hanya datang satu kali dalam hidupmu. Dan itu gak bisa kembali. Ya, pertahanin. Jangan sakitin, jangan lepasin, jangan hianatin. Amin. Dan kita dapat di Tuhan. Pertahanin itu. Amin. Jangan pikir yang lain-lain ya. Oke. Kalau saudara bisa mencintai Tuhan, pasti saudara bisa mencintai pasangan saudara. Apa adanya. Waktu ketemu, saudara ketemu dia, itu badannya masih berbentuk. Lama-lama bentuknya hilang. Tidak apa-apa, tetap dia yang terbaik dari Tuhan. Kenapa? Karena itu cinta sejati. Amin.
Lama-lama hilang bentuknya, lama-lama hilang bentuknya. Enggak, ini tetap berbentuk. Saya yang hilang bentuk. Yang hilang bentuk tuh saya. Lama-lama hilang bentuk, hilang bentuk, hilang bentuk. Tahan, tetap bertahan. Kenapa? Karena cinta itu tidak memandang fisik. Amin. Mau hidungnya maju ke depan atau meleksak ke belakang, itu udah pandang fisiknya. Ya, cinta itu udah pandang fisik, bentuk tubuh udah pandang. Cinta hanya memandang, gue cinta dan itu kebaikan. Amin. Oke, bagi para jomblo, jika kau menemukan cinta itu, jangan lepasin. Bagi kita semua, jangan lepasin cinta kita sama Tuhan. Jangan hianatin Tuhan, jangan sakitin Tuhan. Karena itu hanya datang satu kali dalam hidupmu. Amin. Mentaati dengan tulus. Yang berikutnya, melayani dengan tulus. Melayani dengan tulus. Roma 12 ayat 7 dan 8. Roma 12 ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Iya, terus? Roma 12 ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Melayani dengan tulus. Ketulusan pelayanan terlihat ketika orang di pelayanan mengusikmu, tapi engkau tetap setia. Saya ulang, ketulusan pelayanan itu terlihat dari orang pelayanan mengusikmu, tapi engkau tetap setia. Itu ketulusan pelayanan itu terlihat di situ. Oke, yang berikutnya yang terakhir, belajar firman dengan tulus. Gali firman Tuhan dengan tulus. Engkau menemukan firman, ditegur oleh firman. Tulus, berubah. Belajar dengan tulus. Kalau engkau nggak punya ketenangan, nggak punya ketulusan, engkau nggak bisa menyentuh Allah. Engkau nggak bisa menyentuh Allah. Kalau engkau nggak bisa menyentuh Allah, engkau nggak akan mengalami pertumbuhan rohani. Kalau engkau nggak mengalami pertumbuhan rohani, engkau akan mengalami kebinasaan kekal. Amin. Amin. Beri kemuliaan Tuhan.